Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek UAS dari pemrograman jaringan, yaitu membuat game ular tangga menggunakan soket TCP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Mauludin dengan NIM 223174009. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Ananda Jenal Dimas dengan NIM 223174004. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irham Alpandi, NIM saya 22317400048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suadi dengan NIM 22317400040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama yaitu server dikerjakan oleh Muhammad Farid Mauludin atau saya sendiri. Yang kedua yaitu klien GUI dikerjakan oleh Ardiansyah Ananda Janual Dimas. Yang ketiga network protokol dikerjakan oleh Irham Alpandi. Dan yang keempat yaitu game logic atau logika gamenya dikerjakan oleh Muhammad Suadi. Selanjutnya yaitu tampilan project. Di sini kami akan tunjukkan tampilan dan cara bermainnya. Nah, ketika server dijalankan, maka server akan aktif dan menunggu koneksi dari klien. Nah, di sini klien juga dijalankan. Nah, untuk klien yang terhubung pertama kali dengan server akan menjadi pemain 1. Begitu pula selanjutnya pemain 2 dan pemain 3. Nah, di sini juga klien akan menampilkan antar muka dari papan permainan. Ketika server sudah menerima 3 klien, maka game akan langsung dimulai dari urutan pertama yaitu pemain 1. Nah, di sini juga sudah terlihat untuk warna hijau ini merupakan grafik dari tangga, dan untuk yang merah ini merupakan grafik dari ular dan mengarah ke bawah. Nah, di sini player 2 mendapatkan dadu 6 sehingga player ini akan mendapatkan lemparan dadu kembali. Mendapat 6 akan mendapatkan lemparan dadu kembali hingga seterusnya, tidak ada batasan untuk mendapatkan angka 6-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pemain 3 mencapai posisi 100 terlebih dahulu, dan ini nanti akan mendapatkan posisi pertama ya di leaderboard. Nah, tinggal kedua pemain saja, pemain 3 dan pemain 2. Nah, di sini ketika sudah terdapat 2 pemain yang memiliki kemenangan atau mencapai kemenangan, maka permainan akan dihentikan dan akan muncul sebuah pop-up leaderboard dengan urutan kemenangan yaitu posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan untuk source code dari program ular tangga yang sudah kami buat. Di sini saya mendapatkan tanggung jawab untuk mengerjakan di sisi servernya, yaitu untuk yang pertama mengimplementasikan server socket, kedua membuat thread untuk tiap klien, yang ketiga membuat status permainan yaitu posisi pemain dan giliran pemain, dan yang keempat yaitu mengatur koneksi pemain. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang sudah saya kerjakan. Di sini saya membuat sebuah kelas server TCP. Di dalamnya ada variable port dengan tipe data integer dengan nilai 12345. Ada max player dengan tipe data integer dengan nilai 3 karena di sini kita 4 orang
satu server dan 3 sebagai klien, maka saya isikan dengan nilai 3. Di sini juga terdapat sebuah list client handler yang berfungsi untuk menyimpan data klien yang sudah terhubung ke server. Selanjutnya terdapat array player position dengan tipe data integer dengan nilai 0 karena awalnya itu kan nilainya 0 ya. Jadi saya mulai dari 0. Selanjutnya ada current player untuk menunjukkan giliran pemain, tipe data integer nilai 0. Ada game start untuk menandai apakah game sudah dimulai atau belum, dan ada game end untuk menandai apakah game ini sudah berakhir atau belum. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah public static void broadcast message yang berfungsi untuk mengirim pesan ke semua pemain. Misalnya digunakan untuk pesan game start, turn, state, dan lain-lain. Nah, di sini ada sebuah perulangan client handler player dan akan mengirim player send message dan akan mengirim pesan tersebut. Selanjutnya terdapat sebuah public static void broadcast game state yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengirim update posisi pemain ke semua klien. Di sini ada sebuah variabel bernama state dan tipe data string. Di sini akan menampilkan state pos 1 atau pos 2 atau pos 0. Karena menggunakan array maka dimulai dari indeks ke 0. Maka broadcast message yaitu state. Selanjutnya terdapat sebuah kelas client handler yang implement dengan runnable untuk menangani komunikasi antara server dan masing-masing klien. Di sini terdapat private socket, buffer reader, prime writer, dan player ID. ID unik dari tiap pemain 0, 1, atau 2 yang tadi. Di sini juga terdapat sebuah konstruktor ya, client handler socket integer player ID. Di sini nantinya sistem akan menginisialisasi buffer reader, new input stream reader, writer new print writer, dan writer print line untuk menampilkan atau mencetak ID pemain agar klien tahu dirinya itu pemain 1, pemain 2, atau pemain 3. Nah, di sini terdapat sebuah jika terdapat sebuah error maka akan muncul error membuat client handler. Selanjutnya yaitu fungsi run. Di sini akan terus berjalan dan mendengarkan input dari klien. Jika klien mengirim role, maka server akan memproses lemparan dadu. If message start with role, pemain melakukan lemparan dadu. Jika pemain melakukan lemparan dadu, maka ambil angka dadu. ThisRoll dengan variabel thisRoll tipe data integer. Integer parse in message substring 5, ambil angka dadu. Selanjutnya yaitu akan menampilkan pemain player ID plus 1 melempar dadu plus thisRoll, yaitu yang nantinya akan tampil pada papan permainan di klien. Di sini juga terdapat sebuah catch untuk menangani pesan error. Dan yang terakhir di sini ada sebuah fungsi untuk mengirim pesan tunggal ke klien. Seperti jika writer tidak sama dengan 0, maka writer printer akan mencetak sebuah pesan. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan fungsi utama dari server yang berfungsi untuk menerima koneksi klien, memulai game, dan mengatur giliran. Nah, ketika server dijalankan, maka di sini akan mencetak sebuah tulisan yaitu server ular tangga dimulai di port plus port. Nah, portnya kan tadi 12345, maka akan tampil 12345. Nah, di sini sistem akan mencoba untuk membuka soket server pada port 12345. Nah, ketika player size kurang dari max player, maka soket akan menerima koneksi dari klien baru. Selama masih kurang dari max player tadi kan 3 ya. Selama kurang dari max player, maka server akan menerima klien. Server socket accept akan menerima koneksi dari klien baru.
Selanjutnya yaitu client handler, new client handler, yaitu membuat handler khusus untuk klien tersebut. Selanjutnya yaitu menambahkan player ke client handler dan akan memberikan outputan yaitu sistem output pemain player size terhubung di bagian server output server. Selanjutnya yaitu menjalankan handler dalam thread baru. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi ya, jika player size sama dengan max player atau sama dengan 3, maka game start true. Maka game akan dimulai, game start akan mengirim ke semua pemain bahwa game sudah dimulai dan mengirim posisi semua awal pion ke semua pemain yaitu broadcast game state. Nah, di sini juga akan menampilkan broadcast message to 0 karena dimulai dari 0. Di sini jika terdapat sebuah error maka akan langsung muncul error pada server. Nah, selanjutnya untuk penjelasan kode program akan dilanjutkan oleh Ardiansyah. Di sini saya bertanggung jawab pada file klien TCP untuk membuat tampilan visual atau GUI dari game ular tangga di sisi pemain. Bagian kode yang saya bahas ini fokus pada inisialisasi komponen-komponen GUI dan bagaimana papan permainan digambar. Baik, langsung saja saya mulai dengan deklarasi kelas klien TCP yang extend JFrame yang kelas dasar untuk membuat jendela aplikasi dalam Java Swing. Kemudian saya mendeklarasikan beberapa variabel instansi yang akan menjadi komponen-komponen seperti port panel yang akan saya gunakan secara khusus untuk menggambarkan papan permainan, roll button untuk melempar dadu, status label untuk menampilkan pesan status permainan seperti menunggu koneksi atau giliran pemain, disk label untuk menampilkan hasil lemparan dadu, player label, sebuah array glabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan posisi setiap pemain. Kita mengalokasikan ruang untuk 3 pemain. Player color untuk menyimpan warna yang berbeda setiap pemain, memudahkan identifikasi. Selanjutnya memasuki inisialisasi antar muka. Metode initialis UI bertanggung jawab untuk mengatur dan menampilkan semua elemen GUI. Pertama, saya mengatur titel dari jendela aplikasi dengan nama ular tangga pemain, di mana tanda tanya akan diganti dengan ID pemain setelah terhubung. Set default close operation JFrame exit on close mengatur agar aplikasi ditutup sebelumnya ketika tombol tutup jendela ditekan. Set layout new border layout mengatur layout manager utama dari JFrame menjadi border layout yang membagi area menjadi north, south, edge, width, and center. Untuk top panel, saya membuat chip panel baru dengan flow layout untuk mengatur komponen secara horizontal. Saya membuat G-label untuk status label dengan teks awal menunggu koneksi dan mengatur fontnya. Selanjutnya membuat G-label untuk disk label dengan teks awal dadu. Box Creator Horizontal Struct 20 digunakan untuk memberikan jarak horizontal antara status label dan disk label. Kedua label ini kemudian saya tambahkan ke top panel dan top panel ditambahkan ke area north dari JFrame. Panel tengah, saya membuat panel baru untuk port panel. Yang menarik di sini, saya melakukan override terhadap metode pen komponen GraphicJ. Override pen komponen GraphicJ, metode ini kunci untuk menggambar custom di dalam cPanel. Setiap kali per panel perlu digambar ulang.
Misalnya saat pertama kali ditampilkan atau ketika ada perubahan, metode ini akan dipanggil. Di dalam pen komponen, kita pertama-tama memanggil super pen komponen G untuk memastikan bahwa background panel digambar dengan benar. Kemudian saya memanggil metode drawBogie yang saya bahas selanjutnya untuk menggambar papan permainan itu sendiri. Set preference size new dimension 600,600 mengatur ukuran ideal untuk per panel. Set background color white itu untuk mengatur warna latar belakang papan menjadi putih. Per panel kemudian ditambahkan area center dari G-frame. Panel bawah, saya membuat G-panel baru dengan flow layout untuk menampung kontrol dan informasi bermain. Saya membuat G-button untuk roll button dengan teks lempar dadu dan awalnya menonaktifkan set enable false karena pemain belum terhubung atau bukan gilirannya. Saya menambahkan action listener ke roll button. Ketika tombol ini ditekan, metode roll dice akan dipanggil. Kemudian membuat loop untuk membuat label posisi untuk setiap pemain hingga 3 pemain. Untuk setiap pemain, saya membuat G-label dengan teks awal pemain nomor 0, mengatur warna teks sesuai dengan player colors dan mengatur fontnya. Box garis horizontal stroke 10 digunakan untuk memberikan jarak horizontal antara label-label pemain. Setiap label pemain ditambahkan ke bottom panel ditambahkan ke area shop dan G-frame. Terakhir, pack menyebabkan jendela diukur agar sesuai dengan ukuran preferensi komponen-komponennya. Satu lokasi yang relatif to null memposisikan jendela di tengah layar, dan set visible true membuat jendela terlihat. Metode drawBogie graphic G bertanggung jawab untuk menggambar referensi visual dari papan permainan. Saya melakukan casting objek graphic menjadi graphic study untuk mendapatkan akses ke fitur penggambaran yang lebih canggih seperti anti-aliasing untuk tampilan yang lebih halus. Set rendering si anti-aliasing, rendering value anti-aliasing on, mengaktifkan anti-aliasing. Saya mendefinisikan beberapa variabel lokal untuk membantu dalam penggambaran. Cell size 50, ukuran setiap sel persegi papan dalam pixel. Board size 10, ukuran papan 10 x 10 sel. Offset X, offset Y sama-sama 50 di ruang di tepi panel, memberikan sedikit ruang. Menggambar kotak-kotak papan. Saya menggunakan loop nested untuk literasi melalui setiap baris dan kolom papan 10 x 10. Untuk setiap sel, saya menghitung koordinat X dan Y berdasarkan baris, kolom, dan sel size serta offset. Perhitungan sel number sedikit rumit karena nomor sel biasanya berurutan secara ular. Saya mewarnai kotak-kotak secara bergantian dengan warna abu-abu terang dan putih untuk memberikan efek grid. Saya menggambarkan border hitam di sekitar setiap kotak menggunakan G2D drawback. Saya mengatur font untuk nomor sel, menghitung posisi teks agar berada di tengah sel, dan menggambar nomor sel menggunakan G2D drawstring. Menggambar ular dan tangga serta posisi pemain. Setelah menggambar kotak-kotak, saya mengatur ketebalan garis untuk ular dan tangga menggunakan G2D set stroke. Kita kemudian memanggil metode-metode draw snakes lines, draw ladder lines, dan draw snakes and ladders. Terakhir, saya melakukan loop melalui posisi setiap pemain hingga 3. Jika posisi pemain lebih dari 0, artinya pemain sudah berada di papan. Kita mendapatkan koordinat sel pemain menggunakan metode get cell position. Saya mengatur warna pemain, menghitung sedikit offset agar icon pemain tidak bertumpuk di sel yang sama, dan menggambar lingkaran kecil
sebagai representasi pemain menggunakan G2D fill oval. Saya juga menambahkan nomor pemain di dalam lingkaran agar mudah diidentifikasi. Metode helper di bagian akhir kode yang kita lihat ada deklarasi beberapa metode helper seperti get cell position, draw snake lines, dan ladder lines. Implementasi detail dari metode-metode ini tidak disertakan dalam potongan ini secara umum. Get cell position akan berisi logika untuk mengkonversi nomor sel menjadi koordinat X, Y di papan permainan. Draw snake lines dan draw ladder lines akan berisi logika untuk menggambarkan garis atau bentuk yang mempresentasikan ular dan tangga di antara sel-sel yang sesuai. Baik, untuk penjelasan dari saya dan tanggung jawab saya bagian klien ini sudah cukup. Mungkin sekian. Oke, selanjutnya penjelasan kode akan dilanjutkan oleh Irham. Baiklah, di sini saya berperan sebagai network protokol yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Saya akan menjelaskan bagaimana klien bisa terhubung ke server dan menerima pesan-pesan untuk mengontrol jalannya permainan. Private Void Connect to Server. Ini adalah metode utama untuk menghubungkan klien ke server. Kemudian try socket news socket server IP and server port. Bagian ini mencoba membuat koneksi socket ke IP dan port server. Jika berhasil, koneksi akan terbuka. Kemudian di sini ada reader and writer untuk membaca dan menulis pesan ke server. New thread. Di sini kita buat thread baru agar program tetap responsif dan tidak freeze saat menunggu pesan dari server. Kemudian di sini ada kode try string message while message reader read line null handle server message. Yang mana kode ini merupakan thread. Ini terus membaca pesan dari server dan setiap pesan akan diproses oleh metode handle server message. Kemudian di sini ada kode catch. Yang mana kode ini jika ada error, misalnya server mati, maka akan muncul pesan koneksi terputus. And then kode catch IO expression ini adalah kode jika awalnya tidak bisa terhubung ke server, akan tampil pesan gagal terhubung ke server. Kemudian di sini ada fungsi. Yang mana handle server message string message adalah sebuah kode, semua update GUI dilakukan di dalam info letter agar aman dan tidak crash. Kemudian di sini ada kode if message start with player ID. Pesan ini dikirim server saat pemain berhasil bergabung. Kita ambil ID pemain. Kemudian di sini ada kode player ID dan seterusnya. Ini merupakan kode ID digunakan untuk menampilkan siapa pemain kita dan diubah judul window-nya. Kemudian di sini ada kode as if message equal game start, yang mana kode ini artinya kalau server mengirimkan game start, artinya permainan dimulai. And then else if message substring, star switch. Ini merupakan kode pesan state, memberikan posisi semua pemain. Kemudian kode for,
integer ini adalah merupakan kode yang mana posisi pemain diupdate di array dan GUI juga diperbarui. And then kita ke fungsi handle server message yang selanjutnya, yang mana di sini ada tertulis else if message start with true. Server memberi tahu giliran siapa, kalau giliran kita tombol roll diaktifkan. Kemudian di sini disusul dengan kode integer current player is represent message substring and is my turn current player ID sampai dengan kode else if start with roll again. Ini merupakan kode. Kalau dapat angka 6, pemain lempar lagi. And then kita ke integer current player. And then kita ke integer player ID roll again sampai kode ini. Ini merupakan bounce, artinya pemain tidak bisa lanjut karena lebih dari 100. Kemudian di bawahnya ada kode string parts message substrings bagian index. Ini merupakan kode pesan ini muncul saat pemain mencapai 100, ditampilkan peringkatnya. Kemudian kode berikutnya langsung ke string parts sampai kode leadboard. Kita tandain aja biar jelas. String parts leadboard. Leadboard. Ini merupakan sampai dengan leadboard. Ini merupakan kode yang akhir permainan leadboard akan ditampilkan dan tombol roll dimatikan. Ini kesimpulan dari network protokol ini adalah saya bertugas menangani komunikasi antara klien dan server pada game ini. Kode yang saya buat memastikan klien bisa terhubung ke server, dan kemudian bisa membaca dan memproses semua pesan dari server seperti giliran, posisi tangga, ular, dan peringkat. Tampilan GUI selalu update sesuai jalannya permainan. Dan sistem network protokol ini, game bisa dimainkan oleh banyak pemain secara real time. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Oke, selanjutnya penjelasan kode akan dilanjutkan oleh Suadi. Di
tugas game ular tangga kemarin, saya mendapat tugas yang pertama yaitu penerapan aturan permainan, kedua menyusun struktur data untuk posisi ular dan tangga, yang ketiga menentukan syarat kemenangan, yang keempat menentukan sistem peringkat leaderboard. Maaf. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai penerapan aturan permainan. Yang pertama ini potnya kita maksimal yaitu 3 pemain dan 1 server. Semua permainan akan dimulai dari angka 0. Ini ada ular dan tangga. Jika posisi angka 16, kita akan turun ke 6 untuk posisi ular. Jika posisi 47, kita akan turun ke angka 26. Jika posisi 49, kita akan turun ke 11. Jika posisi ke 56, akan turun ke 53. Seterusnya, ini untuk tangga. Jika kita berada di posisi 1 akan naik ke 38. Jika angka 4 akan naik ke 14. Jika kita di posisi 9 akan naik ke posisi 21. Jika kita berada di posisi 21 akan naik ke 42. Itu ini untuk jika angka kita berada di angka 97 kurang lebih 97 kita akan melanjutkan ke posisi 100. Jika angka dadu dan kita berada di angka 97, angka dadu melebihi dari angka 100, kita tidak bisa berjalan atau kita akan tetap berhenti. Itu. Jika kita mendapatkan angka 100, kita akan menang. Jika kita mendapat angka 6, kita bisa melakukan putaran kembali. Yang kedua, saya akan menjelaskan menyusun struktur data untuk posisi ular dan tangga. Nah, ini untuk aturan awalnya posisi 100, jika mendapat kita akan melempar dan berapa mendapatkan, kita akan melihat posisi sebelumnya dan ditambah si dadu. Kita akan mengecek jika mendapatkan ular. Kita akan melihat terakhir posisi dan kita akan mengirimkan pesan ular kepada semua pemain dan kita akan pindah posisi dan mendapatkan posisi baru, posisi turun dari ular tersebut. Dan jika kita cek mendapat tangga, kita akan otomatis naik dan kita akan membuat posisi baru dengan ID letter N, new position. Kita akan mengirim semua pesan ke layer ID dan mengirim pesan new position dan leadership menghasilkan posisi baru sama letter N. Yang ketiga, saya itu menjelaskan menentukan syarat kemenangan. Nah, ya, untuk syarat kemenangan, jika kita mendapat angka 100, kita akan menang. Jadi, untuk menentukan syarat kemenangan, kita harus berada di angka 100. Kita akan mengirim ke semua klien, ke semua pemain. Cek apakah semua pemain sudah selesai atau hanya tersisa 1. Kita cek. Jika posisi
pemain dengan angka 0 itu akan otomatis menjadi pemenang nomor 1. Untuk angka nomor 1 otomatis menjadi pemenang nomor 2. Begitu. Jika kita mendapat angka dadu 6, kita bisa roll kembali. Dan jika pemain tidak melakukan giliran, pemain akan digantikan pemain selanjutnya. Kita akan menentukan sistem peringkat leaderboard. Nah, ini string leaderboard, news leaderboard. Jika posisi angka 0 akan menjadi pemenang. Nah, kita urutkan siapa pemenang dahulu, dikurangi 1. Kita akan mengirim semua ke player state, string broadcast ke game state, start, state, semua pemain. Nah, kirim ID ke pemain jika sudah. Jika sudah kan kita roll, kita mulai, dan kita alur pemainannya. Nah, mungkin begitu alur permainan dari game ular tangga tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mulai dari pembagian tugas, show project, dan juga penjelasan shortcode. Demikian presentasi dari kami mengenai game ular tangga berbasis soket TCP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.